Namanya dikaitkan dengan Juventus. Venezia patok JIZ dengan harga mahal. Bek timnas Indonesia, JIZ, dikabarkan menjadi incaran klub raksasa Italia, Juventus. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Italia, Antonello Angelini, yang menyebut bahwa Juventus telah melakukan kontak dengan Venezia, klub yang saat ini memiliki JIZ. Kabar ini muncul karena Juventus tengah mencari bek baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka di musim mendatang. Sebelumnya, Juventus sempat mencoba merekrut bek RC Lens, Kevin Danso, namun tawaran mereka langsung ditolak oleh klub asal Prancis tersebut. Gagal mendapatkan Danso, Juventus kemudian mengalihkan perhatian ke beberapa bek yang bermain di Liga Italia. Nama-nama yang masuk dalam daftar incaran mereka antara lain Thomas Christensen dari Udinese, Diego Coppola dari Hellas Verona, dan JIZ dari Venezia. Menurut klaim Angelini, Juventus telah menghubungi Venezia untuk membahas kemungkinan transfer JIZ. Sebagai respons, Venezia langsung menetapkan harga untuk bek berusia 23 tahun itu. Klub asal Serie B tersebut membanderol Izes dengan harga 20 juta euro atau sekitar 300 miliar rupiah. Venezia juga menegaskan bahwa harga tersebut sudah final dan tidak bisa dinegosiasikan. Juventus telah meminta Venezia untuk Izes, tetapi permintaannya adalah 20 juta euro. Harga itu tidak dapat dinegosiasikan, ujar Angelini. Dengan situasi ini, Juventus harus memutuskan apakah mereka bersedia menebus harga yang ditetapkan Venezia atau mencari opsi lain untuk memperkuat lini belakang mereka. Lagi-lagi masuk pemain terbaik bulanan, Kelvin Verdong tampil impresif di klubnya. Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdong, kembali mencatatkan namanya dalam daftar pemain terbaik Eredivisie untuk Januari tahun 2025. Penghargaan ini diumumkan secara resmi oleh Eredivisie, menempatkan Verdong sebagai bek kiri dalam susunan 11 pemain terbaik bulan tersebut. Ia menjadi satu-satunya pemain asal Indonesia yang masuk dalam daftar prestisius ini, menunjukkan kualitasnya di level tertinggi sepak bola Belanda. Penampilan impresif Verdong bersama NEC Nijmegen menjadi alasan utama terpilihnya ia dalam daftar ini. Bek berusia 27 tahun tersebut tampil sebagai andalan tim dalam 2 laga sepanjang Januari, selalu dipercaya sebagai starter. Ia bahkan mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan 4-1 atas Fortuna Sittard pada tanggal 19 Januari tahun 2025. Gol itu tercipta pada menit ke-71, menambah keunggulan timnya dalam laga tersebut. Selain kontribusi ofensifnya, Verdong juga menunjukkan ketangguhan di lini pertahanan. Pada laga pembuka Januari, NEC Nijmegen meraih kemenangan tipis 1-0 atas PEC Zwolle, dengan Verdong memainkan peran penting dalam menjaga clean sheet timnya. Ini merupakan kali kedua dirinya masuk dalam tim terbaik Eredivisie musim ini, setelah sebelumnya mendapat penghargaan serupa pada November tahun 2024. Pada laga terbaru, Verdong kembali tampil solid saat NEC Nijmegen menahan imbang PSV Eindhoven dengan skor 3-3. Penilaian pemain terbaik Eredivisie bulan ini dilakukan berdasarkan data statistik dari Opta serta jajak pendapat dari para penggemar. Metode yang sama akan digunakan untuk menentukan pemain terbaik Eredivisie serta Johan Cruyff Talent of the Year yang akan diumumkan pada akhir musim. Era baru dimulai, staf kepelatihan timnas sudah kumpul di Jakarta. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah tiba di Indonesia bersama asistennya, Denny Lanzat. Kedatangan mereka langsung disambut dengan perjalanan menuju Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam unggahan di Instagram Story, Lanzat membagikan momen perjalanan mereka dari Belanda ke Jakarta menggunakan maskapai KLM. Senang kembali, tak sabar untuk memulai petualangan baru di Jakarta, tulisnya, menunjukkan antusiasme dalam menjalankan tugas baru bersama skuad Garuda. Sebelum kedatangan Kluivert dan Lanzat, Alex Pastoor telah lebih dulu tiba di Jakarta. Ketiga pelatih ini memiliki agenda padat dalam mempersiapkan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada Maret tahun 2025. Saat ini, Kluivert masih melengkapi tim kepelatihannya, di mana PSSI membuka seleksi untuk 2 asisten pelatih lokal yang akan mendampinginya.
Selain itu, ia juga sedang mencari analis tim serta pelatih kiper, yang kabarnya akan didatangkan dari Belanda. Salah satu agenda utama tim kepelatihan adalah memantau para pemain yang berlaga di kompetisi domestik. Mereka dijadwalkan menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Dewa United dan Persija Jakarta. Dalam laga tersebut, terdapat 5 pemain yang masuk dalam skuad timnas Indonesia, yang kemungkinan besar akan menjadi bagian penting dalam strategi Kluivert menghadapi Australia. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dipastikan tidak akan mudah. Pada laga perdananya, ia harus membawa skuad Garuda bertandang ke markas Australia, tim yang belum pernah kalah sejak dilatih oleh Tony Popovic. Tantangan besar menanti Kluivert, dan semua mata akan tertuju pada bagaimana ia meracik strategi demi menghadapi lawan tangguh tersebut. Sepak bola emas 2045, harapan Erick Thohir timnas berada di 50 besar dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan target jangka pendek dan panjang bagi sepak bola Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube The Highway, ia menjelaskan bahwa kunjungannya ke markas KNVB di Zeist, Belanda, bertujuan membangun kerjasama dalam pembinaan pemain muda. Kami ingin kemitraan ini berjalan dengan baik, tidak hanya dalam sepak bola semata, tetapi juga dalam mempererat hubungan kedua negara yang memiliki sejarah panjang melalui sepak bola, ujarnya. Salah satu target utama yang ia sampaikan adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini memerlukan sistem pembinaan yang kuat dan berkelanjutan. Ia berharap kerjasama dengan KNVB dapat membantu membangun ekosistem sepak bola yang lebih profesional. Dalam jangka panjang, Erick Thohir ingin Indonesia masuk dalam 50 besar dunia pada 2045. 2045, saya ingin menjadi 50 besar. Kalau dihitung dengan semua data yang kita punya, menurutku kita bisa masuk 50 besar, tegasnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah lemahnya manajemen dan kontinuitas dalam pembinaan pemain. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa membangun sepak bola bukanlah sprint, melainkan maraton yang membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Ini bukan hanya lari cepat 100 meter. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa finish nomor 1. Ini adalah sesuatu yang terus kami bangun dengan bakat yang kami miliki, pungkasnya.